Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian nonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan untuk persiapan penilaian akhir semester 1 tahun 2020-2021. Dan ini adalah part yang kedua. Saya pastikan kalian menyimak latihan soal ini dan pembahasan karena bakal sangat bermanfaat buat kalian. Kita langsung saja ke soal. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh A. DPR, B. MPR, C. Presiden, D. Menteri, E. MA. Untuk jawaban ini adalah jawaban yang E. Mahkamah Agung. Kenapa? Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Soal selanjutnya, berikut yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah A. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk memberikan dan penolakan gerasi. B. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang RI 45. E. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Untuk jawaban ini adalah yang A. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 45 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D UU nomor 24 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 45, memutuskan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 45, memutuskan atau pembubaran partai. Soal selanjutnya, lembaga peradilan bertugas memberikan kasasi. A. Mahkamah Agung, B. Pengadilan Usaha Tata Negara, C. Pengadilan Negeri, D. Mahkamah Militer, E. Pengadilan Tinggi. Dalam soal ini jawabannya adalah yang A. Mahkamah Agung. Kenapa? Karena peradilan yang bertugas memberikan kasasi yakni Mahkamah Agung. Di Indonesia, kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara tergolong masih sangat baru keberadaannya, didasarkan pada A. UU nomor 30 tahun 2002, B. UU nomor 9 tahun 2004, C. UU nomor 26 tahun 2000, D. UU nomor 1 tahun 2004, E. UU nomor 3 tahun 2002. Untuk jawaban soal ini adalah yang B. UU nomor 9 tahun 2004 merupakan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah satu tidak sesuai dengan undang-undang atau kasasi adalah wewenang A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Peradilan Tata Usaha Negara, D. Peradilan Agama, E. Peradilan Umum. Jawabannya adalah yang A. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berwenang untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkup peradilan. Upaya yang tegas dan bersifat representatif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain A. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi, B. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku, C. Mengawasi para penegak hukum, D. Mengucilkan para pelaku korupsi, E. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela. Untuk nomor ini yakni yang B. Represif atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadi suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skor diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan. Jadi jawabannya adalah yang B. Pernyataan yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara. A. Polisi menggunakan jalur busway,
B. Membayar pajak tepat pada waktunya. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. E. Menyeberang jalan pada zebra cross. Untuk jawaban ini tentu jelas, yaitu yang A. Polisi menggunakan jalur busway, padahal jalur busway merupakan khusus untuk kendaraan bus. Di dalam rumah tangga, Ahmad dan Rika sudah menikah lebih dari 8 tahun tetapi belum memperoleh keturunan, kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum A. Tata negara, B. Intergentil, C. Dagang, D. Pidana, E. Perdata. Untuk jawaban ini adalah jawaban yang D, karena anak adopsi atau yang juga dikenal sebagai anak angkat dapat kita jumpai definisinya dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, dan pasal 1 PP 54 2007. Berikut merupakan jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah A. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. B. Hukum nasional, hukum internasional. C. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. D. Hukum material dan hukum formal. E. Hukum objektif dan hukum subjektif. Untuk jawaban ini adalah yang A, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Penjelasannya yaitu berdasarkan tempat berlakunya, sudah saya sebutkan tadi. Dalam lembaga Indonesia yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik merupakan peran dari A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Agung, Hakim Agung, E. Kejaksaan Agung. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Komisi Yudisial. Penjelasannya berdasarkan pasal 20B ayat 1 Tahun 45, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan penegakan hakim agung dan punya wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan hakim dalam lingkungan peradilan berkedudukan. A. Provinsi, B. Kecamatan, C. Negara, D. Kabupaten atau kota, E. Karesidenan. Untuk jawaban ini adalah yang A. Provinsi. Penjelasannya, pengadilan tinggi biasa disingkat dengan PT, merupakan sebuah lembaga peradilan lingkungan, peradilan umum yang berdasarkan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pembentukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, D. UU Nomor 4 Tahun 2004, E. UU Nomor 16 Tahun 2004. Untuk jawabannya yakni yang C. UU Nomor 24 Tahun 2003 yakni tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara melakukan dan mempertahankan hukum material adalah A. Hukum privat, B. Hukum formal, C. Hukum perdata, D. Hukum acara, E. Hukum kebiasaan. Untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Hukum formal. Penjelasannya, hukum yang memuat peraturan yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material disebut hukum formal. Pendapat para ahli hukum yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya merupakan salah satu sumber hukum formal yang digunakan para hakim untuk memutus perkara adalah A. Undang-undang, B. Traktat, C. Kebiasaan, D. Doktrin, E. Jurisprudensi. Untuk jawaban ini tentu jelas yaitu yang D. Doktrin. Doktrin dalam hukum disebut juga pendapat sarjana hukum. Doktrin mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan hukum. Biasanya dalam pendapat atau penetapan yang akan diputuskan seorang hakim mengutip atau menyebut pendapatnya sarjana hukum.
mengenai hal yang harus diselesaikan karena sangat berpengaruh. Pendapat sarjana hukum ini dijadikan dasar saat pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut bentuk hukum dikelompokkan menjadi A. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, B. Hukum privat dan hukum publik, C. Hukum objektif dan hukum subjektif, D. Hukum material dan hukum formal, E. Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Untuk jawaban ini yaitu yang A. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sesuai dengan penjelasan di bawah bahwa berdasarkan bentuk hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Untuk penjelasannya, hukum yang ditulis dalam perundangan seperti hukum pidana yang ditulis dalam KUHP yang merupakan hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan seperti hukum adat. Suatu daerah tidak dicantumkan dalam perundang-undangan tetapi tetap dipakai oleh masyarakat. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga soal ini kalian bisa cerna dengan baik-baik karena sangat bermanfaat sekali untuk persiapan penilaian akhir semester. Saya ucapkan terima kasih. Semoga berhasil dalam penilaian akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.